Selamat malam ya teman-teman semuanya. Aku mau welcome lagi untuk semuanya sambil kita tunggu-tunggu yang belum datang. Salam kenal, nama aku Catherine Viria. Aku adalah alumni dari SGB Virtual Assistant Course. Dan malam ini aku akan nemenin teman-teman untuk belajar lagi tentang Canva. Tapi Canva kali ini mungkin yang udah pernah ikut masterclass beberapa bulan yang lalu ya, kita juga udah pernah bikin tutorial tentang Canva. Tapi hari ini spesial dan berbeda karena kita akan khusus bahas tentang Canva AI. Ya, mungkin teman-teman juga familiar nih, belakangan ini banyak banget orang-orang yang mulai pakai AI untuk generate foto, ada pro dan kontra, apakah gimana sih sebetulnya cara membuatnya dan lain-lain. Nah, kali ini kita akan belajar yang spesifik untuk tentang AI, bikin desain, bikin video, presentasi lebih cepat dan lain-lain. Dengan spesifik lewat Canva, jadi semua orang bisa ya. Oke, udah semangat belum nih malam-malam untuk belajar lagi? Udah jalan jam 7:02 di Jakarta ya. Ya benar tuh, AI yang kayak Ghibli Style, Ghibli Pixar dan lain-lain gitu ya. Teman-teman, itu banyak kontroversinya, tapi aku nggak akan bahas itu karena kita akan belajar sesuatu yang spesifik lewat Canva hari ini dari Ria. Dan ini bakalan seru banget dan teman-teman bisa manfaatkan langsung ya, nanti langsung praktek dan bisa langsung dapat auto cuan juga dengan belajar desain lewat Canva. Oke, untuk mempersingkat waktu aku bakalan langsung start aja, kita sambil tunggu teman-teman yang mungkin belum hadir juga, tapi nggak apa-apa, kita mulai pelan-pelan ya teman-teman. Oke, masterclass Canva malam hari ini kita akan ada 2 hari ya. Jadi hari ini hari pertama, besok hari kedua, pastiin teman-teman datang di kedua harinya. Kita bakalan belajar tentang cara bikin desain, video, dan presentasi lebih cepat, auto cuan pastinya, sama Kak Ria Arifin. Nah, Ria Arifin ini adalah seorang Canva designer dan juga alumni dari SGB Virtual Assistant Course Batch 7. Ya, aku baru tahu juga teman-teman barusan bahwa Ria Arifin ini hari ini title-nya Canva designer tapi dia sama sekali nggak punya background design. Jadi baru belajar desain juga baru-baru ini. Ya, jadi teman-teman yang ngerasa nggak punya latar belakang desain, nggak bisa desain, nggak pernah belajar desain, nggak apa-apa karena kita bakalan belajar, karena kalau Ria bisa, teman-teman juga pasti bisa. Oke? Nah, tentang masterclass 2 hari ini ya, stay sampai akhir teman-teman karena bakalan banyak bonus, banyak informasi-informasi dan pembelajaran yang sangat powerful dan sangat transformatif, bisa dimanfaatkan sama teman-teman di kehidupan sehari-hari. Ya, tips dari aku, jangan matiin handphone, silent aja HP-nya supaya nggak terganggu. Bawa catatan ya, boleh kalau bisa nonton dari laptop karena akan lebih maksimal, dan be active and respectful in the chat. Jadi boleh saling menyapa, saling ngobrol tadi lewat chat room. Ini masterclass ini tidak bisa di pause ya. Jadi kita akan berusaha cepat supaya bisa mengcover semua materi secara maksimal. Dan kalau teman-teman ngerasa kayaknya koneksi saya kurang bagus nih, dari tadi kok ngadet-ngadet, jangan khawatir kan nanti bakalan ada recordingnya. Tapi supaya teman-teman bisa maksimal juga, boleh di screenshot, boleh di record juga, supaya nanti bisa dilihat lagi. Oke? Nah, 2 hari ke depan kita akan belajar, padat banget ya teman-teman, dalam waktu 2 jam ke depan, selama 2 hari kita akan belajar pertama itu understanding Canva AI. Ya, yang kedua kita akan belajar fitur-fitur dari Canva AI yang semua virtual assistant itu harus tahu. Akan ada live demo juga dari Ria tentang gimana cara membuat social media design dengan Magic Design. Ya, nanti juga ada live demo kedua yaitu tentang Magic Write, Brand Kit, dan Image Editing. Sama kita akan ada Q&A juga sama Ria Arifin. Oke, besok kita akan belajar yang lebih advance lagi. Kita akan belajar advanced AI tool untuk VA, real life use of Canva AI as a VA. Habis itu akan ada live demo cara membuat presentasi pakai Canva AI. Habis itu ada live demo lagi creating animated videos with Magic Animate. Ini keren banget juga ya teman-teman. Sama nanti akan ada Q&A juga sama Kak Ria. Ring menyapa. Teman-teman, kenapa sih ada di sini malam hari ini? Aku tahu ini kita vibe-nya masih vibe lebaran, masih vibe kumpul-kumpul keluarga, masih vibe santai-santai dan rebahan habis liburan gitu ya. Tapi kenapa sih teman-teman ada di sini? Karena aku yakin banget teman-teman masih mau mencari sesuatu, masih mau belajar sesuatu yang baru ya. Jadi mungkin antara teman-teman hari ini punya pekerjaan full time tapi pengen punya income tambahan,
atau bosen nih kerja di kantor, males kena macet gitu ya, jadi kepengen kerja jarak jauh aja, bisa. Atau mungkin teman-teman adalah full time mom yang pengen, spend banyak waktu sama keluarga di rumah, atau punya impian pengen traveling dan menghasilkan dari mana aja, gitu ya. Aku yakin, teman-teman salah satu dari sini nih pasti ada. Jadi kita mau polling dulu ya, supaya aku pengen memastikan teman-teman semuanya full fokus, pay attention ke Masterclass hari ini. Aku mau ajak teman-teman polling dulu, kenapa sih teman-teman kepengen kerja remote? Oke, boleh diisi ya teman-teman. Udah kelihatan ya pollingnya nih? Kenapa pengen kerja remote? Apakah kepengen cari cuan tambahan, kepengen bebas atur waktu sendiri, atau kepengen kabur dari 9 to 5 yang ngebosenin atau kena macet gitu? Cari cuan tambahan, bebas atur waktu sendiri, kabur dari 9 to 5. Ayo, mana nih? Baru sedikit nih yang isi. Aku mau tungguin sampai setidaknya ada, ini karena yang datang banyak ya, ada 2.000 lebih loh pesertanya malam hari ini. Ayo, aku kasih waktu sekitar 10 detik lagi. Aku pengen tahu berapa banyak sih. Ternyata paling banyak kepengen cari cuan tambahan. Ya, paling banyak nomor 1 itu 58% itu cari cuan tambahan. Kedua, bebas atur waktu sendiri. Dan ada yang kepengen kabur dari 9 to 5 yang ngebosenin. Oke, semuanya ada nih. Oke, aku end dulu interaction-nya, aku share ya ke teman-teman. Kelihatan ya, jadi nih aku show result. Nah, biar teman-teman bisa lihat. Jadi wah hampir 1.000 orang itu kepengen cari cuan tambahan ya. Berarti udah ada di tempat yang tepat nih teman-teman kalau mau cari cuan tambahan, karena dari ilmu yang bakal di-share sama Ria nanti pastinya akan bisa bantuin teman-teman untuk cari cuan tambahan juga. Bebas atur waktu sendiri pastinya, dan kalau kita udah punya klien dari virtual assistant, mungkin teman-teman bisa juga segera dari 9 to 5 yang membosankan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah ini teman-teman, you deserve more of course. Jadi kalau teman-teman ada di sini sudah meluangkan waktu ya di tengah liburan ini, pasti teman-teman deserve more income, more freedom, more time. Jadi welcome, teman-teman udah ada di tempat yang tepat. Oke, kenapa sih kita ngadain masterclass kayak gini? Kenapa sharing-sharing sama teman-teman semuanya? Karena kita sadar bahwa fenomena yang terjadi hari ini itu ada mass layoff. Jadi banyak banget teman-teman yang kena layoff. Semoga nggak di sini nggak ada, tapi kalaupun ada mungkin di layoff-nya teman-teman itu adalah satu pintu tertutup, pintu baru terbuka ya. Mungkin itu adalah jalan supaya teman-teman bisa dapat opportunity atau kesempatan kerja yang justru lebih baik lagi untuk kita semuanya. Ya, kalau yang aku dengar-dengar dan aku lihat sendiri, tahun ini Jakarta itu paling rame ya, lebaran tahun ini Jakarta tuh cukup ramai dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ada yang bisa share di chat nggak? Misalnya ada yang dari Jakarta, pada mudik nggak sih dari Jakarta? Kenapa rame banget? Kenapa Jakarta rame banget selama lebaran kali ini? Yang aku dengar katanya memang banyak teman-teman yang nggak mudik itu dengan alasan ekonomi. Mungkin karena udah kepake dananya untuk yang lain gitu ya, atau mungkin bisnisnya lagi kurang bagus, jadinya memutuskan untuk nggak mudik gitu. Banyak ya, aku lagi ngeliat di chat banyak yang nggak mudik mahal, betul, nggak mudik iya. Riz ada yang ya lagi susah nggak mudik, tiket mudik mahal, bener banget. Jakarta rame banget tahun ini karena banyak banget orang yang pada nggak mudik karena perekonomian lagi nggak bagus. Jadi nothing is safe hari ini. Kalaupun kita juga hari ini masih punya kesempatan mudik, punya income yang stabil, tapi ada baiknya kita juga punya income tambahan. Ya, punya keran kedua yang mengalir kalau untuk berjaga-jaga kalau keran utamanya kita macet gitu ya. Jadi aku pengen ngajak teman-teman juga untuk bisa lebih open minded hari ini, lihat segala opportunity sebagai siapa tahu jalan untuk memperbaiki kehidupan kita ya. Nggak ada salahnya kita belajar hal baru dan bisa membuka opportunity baru untuk keluarga kita juga. Sebelumnya, sampai lupa kenalan. Ya, aku Catherine Viria, boleh follow di Instagramku @CatherineViria. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga tentang remote working dan digital nomad life ya. Aku lulusan arsitektur dan aku punya gelar master di bidang fashion management. Aku pernah kerja dan tinggal di Milan.
tapi aku kepengen lebih bebas karena gimana pun juga waktu kerja di luar negeri ya kerja kantoran, jadi jauh dari keluarga, nggak bisa jalan-jalan terlalu sesuai dengan yang aku inginkan juga gitu ya. Jadi aku kepengen banget bisa punya freedom. Jadi sekarang setelah aku ikut course di SGBVA course aku ikut course sekitar hampir 3 tahun yang lalu. Dan setelah ikut course dari SGBVA, aku secure 2 long term international clients. Kenapa aku bilang long term? Karena sejak lulus dari SGB sampai hari ini aku masih kerjasama dengan klien yang sama. Jadi nggak pernah cari-cari kerjaan, cari-cari klien baru lagi. Ya, aku hari ini ngasih service executive assistance di salah satu perusahaan dari Amerika dan juga visual design services karena memang aku suka desain juga. Tapi ternyata aku nggak se-expert Ria kalau kita ngomong soal desain Canva karena Ria jauh lebih expert dengan semua skillnya dia. Jadi aku hari ini juga mau belajar lagi. Ya, selain itu aku juga punya brand, fashion brand. Teman-teman boleh follow dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Nah, tamu kita malam ini itu adalah Ria Arifin. Bisa follow dulu Instagramnya @ria @assistby_ria. Jadi bisa kepo-kepoin dulu ya sebelum nanti kita undang Ria. Ria itu lulusan Business Administration ya kan, gak ada hubungannya sama sekali sama desain dan punya pengalaman 7 tahun di dunia asuransi. Jadi Ria juga kepengen jadi virtual assistant supaya bisa lebih fleksibel work-life balance-nya ya. Dan hari ini Ria itu bekerja dengan 3 VA klien dan memberikan service graphic design, social media management, dan Canva AI optimization. Nah, ini menarik banget yang kita nanti bakalan belajar. Oke, nah untuk yang baru pertama kali hadir nih mungkin masih wondering ya apaan sih virtual assistant itu? Kenapa sih semuanya ngomong tentang virtual assistant gitu ya? Basically teman-teman, virtual assistant itu adalah seorang profesional yang memberikan layanan baik di bidang administratif, desain, teknis, customer support, dan lain-lain ke klien-klien yang berjarak jauh, jadi nggak perlu ke kantor. Ya, semuanya remote aja semuanya sifatnya virtual. Ya, banyak sekali task atau pekerjaan yang bisa dihandle oleh virtual assistant dan sebagai virtual assistant kita bisa memilih sendiri apa saja sih layanan yang mau kita berikan. Contohnya bisa data entry, bookkeeping, graphic design, video editing, travel management, dan lain-lain, banyak hal. Jadi bisa teman-teman bisa memberikan service yang kita sukai atau yang kita punya latar belakangnya gitu ya. Misalnya dulu kerja di kantor sebagai akuntan gitu, sekarang kalau mau jadi VA bisa memberikan service bookkeeping, tapi bisa juga kayak Ria banting setir yang tadinya kerjanya bisnis administrasi di perusahaan asuransi tiba-tiba sekarang jadi Canva designer gitu ya, jomplang beda tapi nggak apa-apa, namanya di dunia virtual itu kita bisa mempelajari apapun dengan cepat ya. Kliennya bisa siapa aja sih? Jawabannya bisa segala bisnis. Ya bisa di screenshot teman-teman supaya terinspirasi mungkin pengen cari klien yang kayak apa sih gitu. Nah kalau kita ngomong soal income ini juga menurut aku luar biasa banget ya karena sebagai virtual assistant kita itu bisa mendapat penghasilan atau dibayar dengan mata uang yang bukan rupiah saja karena kita bisa kerja dengan klien dari luar negeri. Jadi sebagai pemula itu biasanya virtual assistant meng-charge 8 sampai 15 US dollar per jam. Ya bisa dikira-kira berarti sekitar mungkin itu 150.000 sampai 300.000 rupiah per jam. Kerjanya berapa jam? Terserah, bisa diatur sendiri kesepakatan sama klien kita masing-masing. Yang penting dikomunikasikan dari awal, ya. Atau nanti kalau sudah lebih senior, sudah punya pengalaman lebih, bisa mendapatkan income 20 sampai 50 dolar per jam. Ya, lumayan banget teman-teman. Coba dihitung-hitung, ya. Bisa bagi-bagi THR tiap bulan ini ke keponakan-keponakan ya. Mas sepat. Oke, kita masuk sekarang ke inti dari acara ini yaitu masterclass-nya sendiri di mana kita akan belajar bikin desain video dan presentasi lebih cepat dan auto cuan. Oke, aku pengen ngundang Ria nih. Apakah Ria udah datang dan bisa join? Hai. Halo. Selamat malam Ria. Selamat malam. Thank you banget udah mau datang dan bagi-bagi ilmu sama kita semuanya di masterclass ini. Aku kasih bocoran dikit ya teman-teman sebelum Ria nanti bakalan cerita tentang dirinya sendiri dan menceritakan semua tentang Canva AI. Jadi Ria ini udah pernah ngisi di alumni webinar SGBVA ya Ria ya? Ya, udah 2 kali. Bahkan Teh Nurul rencana mau bikin Canva series sih ceritanya. Luar biasa. Nah itu teman-teman, jadi bocorannya katanya nih acara alumni webinar Ria itu yang
ramai sepanjang masa ya. Jadi para alumni-alumni SGBVA aja tuh senang banget belajar dari Ria dan ngerasa sangat terbantu dan ngerasa sampai mau dibikinin seri untuk belajar Canva karena berguna itu ilmunya gitu. Jadi hari ini kita pengen ngajak Ria untuk sharing ke teman-teman yang mungkin hari ini belum jadi alumninya SGBVA, belum gabung di komunitas SGBVA, tapi sudah berkesempatan untuk belajar langsung dari Ria. Jadi aku kepengen ngajak teman-teman buat pastiin ambil ilmu, serap ilmunya sebanyak-banyak mungkin dan jangan lupa diterapkan juga ya nantinya. Oke, Ria thank you banget udah hadir sekali lagi. Boleh silahkan di take over kalau mau, boleh jelasin juga tentang latar belakangnya Ria biar teman-teman tuh pada tahu kalau nggak harus kuliah desain loh untuk jadi seorang Canva designer ya. Oke, thank you Catherine. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalan lagi, nama aku Ria Arifin. Kalau yang mau follow IG-nya boleh di @assist_by_Ria. Seperti yang tadi udah dibilang, aku tuh lulusan bisnis administrasi, jadi nggak sama sekali ada background desain. Kerjanya selama ini cuma di belakang meja, di balik layar, nggak ada kreatif-kreatifnya. Dulu ngantor di sebuah perusahaan asuransi. 7 tahun di kantor terakhir sih 7 tahun, tapi ada beberapa tahun sebelumnya di kantor lain sama bidangnya sih asuransi. Pokoknya semua tuh pekerjaannya nggak jauh-jauh dari administrasi atau finance, jadi nggak ada sama sekali yang berhubungan sama dunia kreatif ya. Berarti kamu kantornya ke kantor ya, commuting gitu ya? Iya, commuting setiap hari. Bahkan aku kan tinggal di Tangerang, pernah ngantor di Jakarta, jadi itu benar-benar ngerasain yang namanya commute sampai 2 jam lebih di jalanan tuh udah pengalaman banget hari-hari ya. Iya. Gitu. Nah, kenapa sih makanya karena udah ngerasain commuting itu gimana sampai yang 2 jam lebih di jalanan macetnya, bahkan pernah berangkat dari rumah jam 6, nyampe di kantor itu jam 10 lewat, hampir jam setengah 11-an. Itu luar biasa sih. Gila, gitu banget. Itu makanya kamu kepengen kerja jadi VA aja deh biar nggak perlu. Iya, makanya dari situ sih terus ngerasa kayak udah capek di jalan gitu kan, harus bangun pagi-pagi gitu. Ngerasa capek sih ya, belum dengan drama-dramanya pekerjaan di kantor dan lain-lain ya. Makanya dari situ mulai berpikir, mulai mencari apa sih yang bisa aku kerjain selain kerjaan kantor ini gitu. Apalagi dulu taunya emang kerja itu yang harus di kantor gitu. Tapi sejak pandemi kan itu kantor tutup ya, jadi semua kerja dari rumah. Dari situ aku mulai sadar kalau ternyata bisa loh kerja dari rumah gitu. Tapi kan ya setelah pandemi mulai reda, ya kantor otomatis balik lagi operasional seperti biasa, harus balik lagi ke kantor gitu. Terus jadi kerasa aduh padahal udah enak keluar remote. Iya, padahal udah enak loh. Oke. Itu sih makanya tuh 2022 begitu mulai masuk ke kantor tuh aku mulai mungkin berasa yang tadinya di rumah aja gitu, maksudnya nggak di rumah aja sambil kerja di rumah gitu, kerja all out. Terus sempet juga yang beberapa kali sakit, akhirnya badan ngedrop, sempat beberapa kali sakit gitu. Terus di situ sih mulai mikir nih kayaknya nggak bisa nih gini terus gitu kan. Jadi kayak mulai cari alternatif lain selain juga nyari tambahan gitu kan untuk penghasilan. Mulai cari pekerjaan remote gitu, tapi nggak semudah itu ya buat nyari kerjaan remote gitu kan. Paling nggak kita harus punya skill gitu. Sementara aku backgroundnya dan basicnya tuh ya cuma admin aja gitu loh. Maksudnya cuma kerja di belakang layar aja, di depan laptop, yang nggak ada, bisa dibilang nggak punya skill apa-apa saat itu gitu. Terus bisa tiba-tiba bisa join SGBVA itu seperti semua orang ya pasti lihat. Iya, mungkin seperti semua orang waktu itu. Karena search kali ya, skill apa yang bisa dipelajari gitu kan, otomatis masuk tuh ke timeline gitu kan. Ini apa sih, wah ada webinar apa nih gitu, terus ya ikutan. Cuma waktu itu pas ikutan tertarik, cuma waktu itu ya itulah lagi nggak ada duit waktu itu.
Jadi Sama-sama. ya, Can relate wah ini pasti ya. kayaknya menarik nih, cuma pas saya lagi gak ada dana gitu kan. Terus ya udah akhirnya di skip. Terus beberapa bulan kemudian lewat lagi lah tuh iklan SGB di Instagram gitu. Ujung-ujungnya jadinya ikut juga sih, ketahu gitu kenapa nggak Iya, dari waktu itu akhirnya aja nyicil gitu ikut ya. webinarnya terus mikir, dan kebetulan waktu itu salesnya tuh ini juga tuh bisa dia cerita dengan backgroundnya dia kan, jadi kayak ternyata apa namanya, ternyata emang semenarik itu gitu. Akhirnya Ya. ya udah aku ikut kursus SGB. Terus yang kamu rasain setelah itu apa nih? Ini teman-teman udah pada nggak sabar. Bentar, kita dulu. Ya, Malu Maria. ya kursus SGB aku pikir ya udah setelah begitu selesai kursus akan gampang nih dapat kerjaan, dapat klien gitu kan. Ternyata tidak semudah itu saudara-saudara. Apalagi dengan background aku yang bisa dibilang nggak punya skill gitu kan. Terus ya udah gitu. Tapi aku nggak nyerah. Dari situ aku tuh abis lulus bingung sebenarnya, waktu abis lulus bingung harus ngapain gitu kan, karena skill juga cuma gitu-gitu aja gitu. Dapat materi dari SGB juga, banyak banget yang ternyata ternyata ada tools ini, ternyata ini lalu gini gitu. Ya, Jadi bingung sendiri. Terus untungnya di SGB itu ada komunitas ya, ada WA group, waktu itu ada info gathering untuk gathering. Nah dari situ aku mulai ikut gathering. Pernah coba juga jadi ngajuin diri jadi volunteer buat panitia gathering. Dari situ mulai ketemu sama teman-teman alumni yang lain, teman VA yang lain yang mungkin udah punya pengalaman. Ya, udah punya pengalaman, udah punya klien gitu. Dan di situ sih aku tuh ngerasanya emang teman-teman alumni lain di SGB itu mereka tuh support banget gitu, supportive banget gitu. Jadi mau sharing segala macam gitu. Jadi aku banyak belajar juga sih dari teman-teman alumni yang lain gitu. Nah, karena ya itu belum dapat klien, terus bingung, tapi ya cara aku ya ikut gathering, ketemu sama teman-teman gitu kan. Sering meet up, kadang sharing bareng gitu. Kebetulan karena aku base-nya di Tangerang, ada salah satu teman alumni yang berinisiasi untuk mengadakan WFC, work from office gitu, dan itu rutin tiap bulan, itu buat sharing gitu, buat sharing dan kita belajar bareng. Dari situ sih jadi makin termotivasi gitu. Sambil aku juga upgrade skill gitu, sambil belajar ini itu, terus asah skill gitu sih Kak. Kalau sekarang gimana berarti? Nah, sekarang sejak itu jadi ya pelan-pelan, karena mungkin waktu aku masih masih di kantor, masih punya kerjaan kantor, jadi agak bingung juga untuk bagi waktunya ya. Akhirnya aku memutuskan untuk resign. Sebelum resign juga sebenarnya udah mulai pegang klien, tapi kliennya over project, jadi pelan-pelan gitu. Ya. Terus setelah mulai ini aku mencoba resign dari kantor untuk menjadi full time VA. Berarti sekarang udah full time VA nih ya? Ya. Dan sekarang lagi handle 3 klien yang aktif. Gara-gara resign dan sekarang punya pekerjaan yang menurutku enak banget. Dari dulu tuh aku punya impian bisa motoran itu keliling Jawa, or at least sampai Jawa Tengah. Anak motor, keren banget. At least sampai Jawa Tengah, dan akhirnya ya kesampaian sekarang gitu loh. Akhirnya bisa ngejalanin mimpiku itu dengan pekerjaan dari klien tuh tetap aman gitu, karena bisa berhenti, istirahat, makan sambil buka laptop atau sambil balesin chat. Luar biasa. Jadi kerjanya bisa dari mana aja. Inspired ya dari dia. Jadi nggak cuman hard skill aja. Jadi habis ini kita akan full belajar tentang hard skill, teman-teman. Cara pakai Canva, cara ya detail tentang gimana caranya. Tapi yang paling penting itu sebenarnya teman-teman harus bisa nemuin why-nya dulu, dan dari sinilah kita bisa punya bensin supaya kita tuh semangat belajar ya. Jadi nggak cuma belajar hard skill, tapi juga soft skill dan juga belajar dari pengalaman orang-orang lain juga. Betul. Nah, selama proses belajar itu juga tadinya aku nggak langsung ke Canva, aku sempat juga belajar tools-tools yang lain, tapi sampai akhirnya aku menemukan kalau aku lebih enjoy dan lebih senang
untuk belajar di Canva untuk mengerjakan Canva gitu loh. Jadi ya udah dari situ fokus ke situ dan upgrade skill di situ sih. Oke. Kita lanjut aja nih. Terus kenapa jadi VA? Nah ini dia karena yang seperti yang aku sebutkan tadi, kerjanya fleksibel, bisa di mana aja, waktu jam kerjanya juga bisa kita sesuaikan, dan nggak perlu experience, pengalaman yang ini atau skill yang sebelumnya udah ada gitu. Kita bisa belajar dari baru ya. Ya, bisa belajar gitu. Dan hari ini kita mau belajar tentang pemahaman Canva AI, terus feature-feature Canva AI yang harus kita tahu karena sebenarnya banyak banget sih feature di Canva AI itu. Terus nanti juga akan ada demo juga gimana caranya bikin desain sosial media pakai Magic Design. Kemudian nanti ada demo Magic Write juga. Terus image editing sama brand kit. Oke, terus apa sih Canva AI? Mungkin teman-teman udah tahu ya, Canva itu apa sih? Terus AI itu apa juga udah tahu gitu. Jadi Canva AI itu apa sih? Ya Canva AI itu adalah teknologi yang memungkinkan pengguna itu untuk bisa membuat desain dengan lebih cepat, lebih gampang dan sangat efisien. Gitu. Lalu bedanya Canva AI sama yang tradisional itu apa gitu? Kalau yang tradisional kan dulu ya, mungkin sebelum ada Canva AI kita mau bikin desain, apalagi yang belum punya pengalaman desain, pasti kita akan nyari template. Ya betul. Kita akan mencari template, dan dari template itu kita akan ngulik tuh, kita cari satu-satu mana template yang kita mau pakai gitu kan. Gitu. Terus kalau dengan Canva AI itu kita nggak perlu cari-cari lagi, kita tinggal masukin aja prompt atau gambar yang kita mau gitu. Nanti jadi AI sendiri yang akan mengenerate gitu sih. Jadi makin lama makin advance gitu loh semuanya, makin memudahkan kita. Jadi memudahkan banget. Caranya udah gampang, kita tinggal ikutin aja guys. Betul. Kalaupun misalnya kita nggak mau pakai hasil generator, bisa kita jadi inspirasi juga sih sebenarnya. Ya betul, bisa bikin sendiri based on itu gitu ya. Yes. Terus kenapa sih Canva AI jadi game changer nih buat VA? Nah itu tadi, dia menghemat waktu banget. Biasanya mungkin kalau mau bikin desain itu bisa ngabisin waktu lebih dari 15 menit. Kalau pakai Canva AI itu bisa 2 atau 3 menit, 5 menit lah paling lama itu selesai. Betul banget ya. Terus nggak perlu pengalaman desain, nggak punya basic desain pun nggak masalah kayak aku. Sebelumnya nggak ada basic desain. Terus dan yang pasti itu akan nge-boost kreativitas kita gitu, dari kita ngulik-ngulik yang desain-desain dari AI itu, kita mungkin bisa sambil praktek juga tuh, jadi kan bisa meningkatkan kreativitas kita gitu sih. Terus aja sih feature-feature di Canva yang sih kita tahu sebagai VA. Pertama Magic Design, yaitu feature di Canva yang dia akan mengenerate desain secara otomatis. Kemudian ada Magic Write, ini juga semacam ChatGPT lah, kita bisa membuat tulisan di sini dengan masukkan prompt atau ya bisa tinggal klik aja. Kemudian ada background remover dan editing, dan juga ada brand kit automation. Kalau ini harus Canva Premium atau free juga bisa nih, Ri? Tadi aku lihat nanya. Ada beberapa feature yang dia bisa pakai Canva free, ada juga emang yang harus pakai pro gitu. Seperti brand kit dan background removal editing itu harus pakai yang pro. Kalau yang Magic Write itu juga ada terbatas sih, ada yang bisa pakai free, ada yang bisa ada yang harus pro. Oke, berarti nanti Ria bakalan ngasih lihat ya kalau yang free itu bisa ngapain aja, kalau yang premium itu bisa ngapain aja, supaya mungkin teman-teman nih banyak yang lagi mikir harus upgrade nggak sih ke Canva Premium, sesignifikan apa bedanya gitu. Betul, dan ya saran aku sih kalau misalnya emang nanti megang klien
atau emang kalau emang niat buat belajar sih nggak ada salahnya sih pakai yang pro karena juga nggak terlalu mahal ya. Iya, Terus kalau biasanya nih kalau di grup alumni ya suka ada yang ngajakin pakai Canva Team. Jadi patungan sama teman-teman yang lain kan itu lebih murah lagi gitu. Oke. Sebenarnya kuncinya sih asal worth it ya sama kalau misalnya kita bayar beli premium tapi nggak dipakai nggak menghasilkan juga nggak berguna gitu. Tapi kalau bisa dipakai dan bisa menjadi ROI ya dan bisa lebih cepat kerjanya kenapa enggak? Oke. Yuk kita live demo. Kita langsung live demo aja ya sebentar. Oke. Nah ini aku mau demoin untuk yang bisa pakai Canva free aja ya, cukup pakai Canva free. Aku izin share screen. Sudah terlihatkah? Sudah kelihatan. Oke. Nah ini teman-teman penampilan di home-nya Canva. Nah sekarang gimana caranya kita mau bikin misalnya ya teman-teman itu VA, kita punya klien, kita megang sosial medianya klien deh gitu. Terus kita dapat tugas untuk membuat postingan di Instagram gitu. Biasanya kan ya pasti kita akan manual ya, bisa manual create design, tapi itu kan akan memakan waktu. Kita bisa singkat dengan menggunakan Canva Magic Design. Misalnya contohnya nih, aku udah bikin ini, misalkan kita di klien kita, misalkan mau suruh kita tuh bikin tentang diskon, mau ada diskon nih 30%, bikinin postingannya dong biar orang-orang tahu gitu kan. Nah, biar gak bingung, nah kita search aja nih di sini, di search Canva diskon 30%, terus kita pakai template. Nah, terus kita tinggal kategorinya. Kita pilih yang Instagram post. Karena sekarang Instagram. Kalau misalnya formatnya. Kalau misalnya formatnya berubah. Kalau dulu kan 1080 dikali 1080, sekarang 1080 dikali 1350 gitu. Nah kemudian kita udah ada kan pasti fotonya nih yang mau dipakai. Jadi di sini ada media, kita tinggal masukin fotonya, kemudian kita lihat, nah dia sini nih udah ada Magic Design yang dia akan kasih kita pilihan desain yang bisa kita pakai. Oh, Magic Design itu di sini toh. Ya ampun, selama ini sebagai pengguna Canva aku tuh cuma pakai template aja loh. Jadi deh gitu kan. Nah, ini udah ada beberapa pilihan. Ya, ini udah ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih nih. Kita sukanya yang mana? Gitu. Misalnya kita pilih ini. Kita mau pakai yang ini ya. Ya udah, kita tinggal klik. Oh ya, teman-teman nggak kecepatan kan ya aku menjelaskan. Teman-teman, aku mau ngasih tahu aja bahwa kita kan ini ada recordingnya. Jadi tadi yang bilang baru datang atau bilang nge-lag atau yang ngerasa kecepatan, jangan khawatir karena nanti bisa nonton ulang pas lagi di share recordingnya. Jadi kalau untuk sekarang mungkin kerasa agak kecepatan karena nge-lag dan lain-lain, tapi kita berusaha mengcover sebanyak mungkin ya Ria. Oke. Nah jadi, ini bisa kita langsung download terus kita post, atau misalnya teman-teman mau ada sedikit perubahan ini juga bisa gitu, bisa dilakukan, ini udah bisa diedit sih gitu. Mau ditambahin tulisan ini karena banyak yang request dan tadi memang terasa mungkin agak cepat, boleh nggak diulang sekali lagi karena tadi gampang kan? Boleh. Teman-teman udah pada punya Canva belum? Jadi biar harus tahu dulu formatnya Canva itu kayak gini. Jadi bagian mana sih yang harus diklik nih Ri kalau misalnya mau bikin Magic Design dari awal, coba dari home. Pertama pastinya kita harus masuk di home-nya Canva ya. Tampilannya kayak gini nih home-nya nih. Terus kan kita tahu nih kita mau bikin postingan buat IG ya, buat IG post. Terus postingannya tentang apa, kita bisa langsung tulis di sini. Misalnya kalau tadi diskon 30%, misalkan kita coba yang lain deh. Misalnya teman-teman mau
mau post buat di Instagramnya gitu. Misalnya buat tips VA, untuk VA pemula. Nah, bisa di sini pertama Canva template dulu. Nah, udah langsung deh nih. Tinggal pilih juga Instagram post. Jadi masukin di kolom pro apa sih yang mau teman-teman buat itu, bisa masukin di kemudian pilih yang Canva template, kemudian ada kategori, pilih yang Instagram post, atau kalau misalnya emang teman-teman nggak mau bikin Instagram post, mau bikin buat story atau mau bikin presentasi atau apa, itu bisa disesuaikan aja pilihnya di sini. Cuma kali ini kita mau bikin Instagram post. Oke, sorry tadi karena udah masukin media, jadi dia akan muncul. Nah, seperti ini udah langsung ini ya. Berarti langsung, ini misalnya tinggal kita udah pilih gitu, kita masih bisa ganti-ganti kan semua kayak tuh jenis tulisannya, warnanya. Bisa banget. Kan kita misalkan kita pilih yang ini, kita klik customize gitu ya. customize. Jadi ya. Kita customize sampai di sini kita bisa edit kalau mau ditambahin atau mau diganti, ini juga bisa. Sorry. Oh, ini by the way, ini tadi yang free atau yang pro? Ini masih yang free. Oke, bisa kan ini pakai free aja bisa guys kalau Magic Design. Ya, untuk yang ini bisa pakai free aja kok, aman, masih aman pakai yang free. Oke. Gitu teman-teman. Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan kah? Semudah itu kan, nggak nyampe berapa menit, semenit juga nggak nyampe kayaknya. Langsung jadi loh. Supaya muncul Magic Design gimana? Tadi supaya muncul Magic Design dari awal. Supaya muncul Magic Design, jadi gini, dari search ini kita masukin dulu apa yang mau kita bikin, promnya ya, kita mau bikin apa nih, misalnya kayak tadi contohnya misalkan kita mau bikin postingan yang tentang ada diskon 30% atau diskon 50% misalnya. Nah, dari sini kita enter aja. Kita enter, kan akan muncul seperti ini. Kita pilih Canva template. Kita pilih Instagram post. Nah, ini bisa juga langsung kita enter lagi di sini. Instagram post. Nah, nanti ini aja, kalau misalnya teman-teman udah punya fotonya, kita masukin fotonya di sini. Nah, dia kan muncul otomatis sendiri desainnya. Ri, boleh nggak? Aku cuman kepo aja sih sebenarnya. Kamu pasti kan ada Canva Premium kan? Boleh nggak kamu coba masuk ke Canva Premium? Kan kamu masukin prompt yang sama persis tadi. Habis itu kita lihat hasilnya kayak gimana. Siapa tahu kelihatan apakah lebih bagus gitu loh desainnya. Switch. Iya. Canva Premium ya. Ini yang Canva Premiumnya kita masukin deh sama uangnya. Nah, coba pelan-pelan Ri. Tadi tuh masih banyak yang ngerasa nggak bisa ngelihat Magic Design-nya. Berarti kan di home itu langsung search bar aja. Di home. Habis itu kita masukin di sini. Kita mau bikin apa? Misalnya postingan tentang yang diskon 50% misalnya. Pokoknya apapun yang mau teman-teman buat, kata kuncinya masukin di yang search ini, di kolom search. Kemudian kita pilih yang Canva template. Ya, terus jadi ini tuh sebenarnya udah enter aja. The whole thing ini udah Magic Design sebenarnya ya.
Jadi begitu Sebenarnya makanya iya. begitu di-search langsung kelihatan. Oke. Coba masukin Ya, media tapi kan lagi ini yang tadi es jeruk tuh. ya, tapi kan ini template-nya dari udah ada nih macam-macam gitu kan. Sedangkan kita punya foto sendiri nih karena kan kita mau bikin sesuai dengan brand kita ya. Kita Ya. tinggal masukin aja di sini, sorry. Nah, kita langsung si result, dia akan muncul Jadi itu baru langsung sendiri si keluar magic si design. magic design-nya. Oke. Kalau kita Iya. masukin media ya Jadi baru ya. Nah, jadi begitu. Jadi untuk yang masih bingung di mana tulisan magic design-nya itu begitu kita masukin media dari kita sendiri itu baru dia automatically dia bikin desain magic pakai foto yang kita upload gitu. Jadi baru upload media dulu baru nanti keluar tulisan magic design. ya, Oke. karena dia tahu kan maksudnya kita mau bikin ininya tuh dari si foto yang kita punya gitu. Gitu. Teman-teman, menurut teman-teman kelihatan bedanya nggak sih yang pakai free sama premium sama-sama bagus atau yang premium kerasa lebih bagus? Jadi kerasa menurut kamu gimana Riz pengalamanmu? Yang pasti kalau premium lebih ini ya. Lebih bagus ya. Yang premium kayak lebih rapi gitu ya. Somehow ya. Kita bandingkan sebenarnya sama aja sih yang premium sih. Kalau premium karena kita jarang bisa kita gunakan. Iya. Ri, aku mau ini dong colongan dulu. Aku tahu sebenarnya kan seharusnya kita cuma bahas tentang magic design doang nih di sesi ini. Okay. Tapi itu berhubung teman-teman lagi kayaknya lagi pada nyoba ya. Banget. Boleh nggak kalau yang pada penasaran ya? Yang magic writing atau yang magic lainnya? Misalnya bisa nggak kamu tunjukin apa sih yang magic write di live demo sekarang aja? Nanti di gitu. sesi kedua kita brand kit sama image editing aja. Itu kayaknya bakalan soalnya aku rasa image editing itu bakalan butuh rada lama juga ya sama brand kit kan jelas satu. Mungkin yang magic bisa sekarang aja. Boleh. Nah misalnya kayak tadi nih setelah kita mengenerate desain yang dari magic design ini kan muncul seperti ini nih. Gitu terus kita mau ganti tulisannya nih, mau tambahin atau mau sebelumnya ini tadi aku udah switch lagi ke Canva yang free ya. Nah misalnya kita mau ganti tulisan ini tinggal klik aja teks yang ada di sini yang mana yang mau kita edit tulisannya. Misalnya 30% off ini. Nah, kita klik teksnya akan muncul kan di sini nih. Yang pensil dengan bintang-bintang ini. Jadi kalau kita klik juga pasti dia muncul magic write. Nah, itu tinggal kita klik. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada custom prompt, rewrite, fix spelling, continue writing, shorten, more fun dan lain-lain gitu. Kalau yang pakai free ini nggak bisa kita masukin prompt, dia mesti yang jadi magic write ini harus pro ya? Ya, tapi kalau yang kita mau rewrite itu bisa, itu masih bisa. Misalnya kan tadi cuma 30% off. Nah ini dikasih alternatif lainnya jadi 30% diskon atau kita mau coba yang lain bisa tinggal klik aja more like this or kayak gini tapi mau yang gimana gitu. Itu bisa juga. Mungkin cobaan ini yang limited time tuh yang bawa mungkin coba yang atau kayak tulisan lebih panjang gitu kan ya biar keras. Nah iya. Nah mungkin kalau mau cari atau alternatif lain bisa. Nah ini ada pilihan yang lain. Time is kalau kita mau misalnya mau pakai yang ini bisa replace aja gitu. Atau mau kalau misalnya kita nggak yakin sama spellingnya bisa dicek. Nah ini sih harusnya udah sama. Terus kalau mau dipanjangin juga bisa di continue writing.
Nah dia run kecil sendiri. Wah gile, ini kayak GPT ya? Iya, kayak ChatGPT. Ya kan, masa cuma kayak gini doang ya, mau tulisan yang nggak panjang gitu kan, ya udah kita insert aja nih, masukin. Gitu. Kadang-kadang kan ada juga yang mau di postingannya tuh banyak teks gitu. Nah ini kan juga bisa diiniin. Terus tapi kalau nggak jadi deh, ini kayaknya kepanjangan, kita pendekin pakai yang shorten. Nah, jadi lebih pendek. Oh, keren ya. Gitu. Terus mungkin kalau ini stylenya gayanya mau kayak gimana, more fun, misalnya mau bikin lebih fun. Nah, bisa. Wow. Keren. Sih, kalau mau lebih formal juga bisa, formal. Jadi kalau yang ini bisa ya. Jadi kalau free aja tetap bisa. Free aja tetap bisa. Dengan prompt yang udah ditentuin sama ChatGPT-nya. Salah platform, maaf guys. Sama Canva-nya. Iya, betul. Kalau yang pro bisa bikin prompt sendiri berarti ya. Iya. Gitu. Kecuali kalau misalkan emang kita mau masukin prompt sendiri, kita emang harus pakai yang pro gitu sih. Tapi ya secara keseluruhan masih bisa lah ya. Masih cukup pakai yang free. Gitu. Gimana Catherine? Keren ya. Kalau pakai pro sama apa namanya? Coba. Gak tahu ya, kita coba. Ayo kita 5 menit lagi kita coba sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya nih. Kalau di pro, coba kita bikin prompt sendiri gitu. Bisa nggak sih? Oke, kita ini dulu deh tadi pakai yang apa ya? Tadi tips design for VA. Coba, aku pengen ngelihat kita mau ngetes kemampuannya Kak Ri ya, Arifin ya. Gimana Ri? Coba kamu bikin yang tadi itu sampai anggap aja ya guys. Kita ngasih kerjaan, kita kerjain karya. Kita anggap aja Ri kalau misalnya kamu dapat tugas dari klien untuk bikin benar-benar yang itu yang oke nih tips desain ya. Tapi kamu bikin coba sampai kamu puas. Jadi kamu ganti tulisannya, ganti writing atau apapun ya, sampai menurut kamu nih udah presentable gitu. Biar kelihatan. Kan aku bikin slide baru misalkan bikin karusel atau ini presentasi sih ya. Misalkan presentasi kan ini 10 essential tips for VA assistant to succeed gitu. Ya aja. Masih prompt. Apa ya? Ya, oh iya benar. Ini bikin prompt. Ini prompt yang pro ya. Iya. Teman-teman liatin nih Ria lagi bikin lagi minta sama Canva untuk bikin tips. Jadi yang ada di kebetulan lewat di otak aja. Teman-teman yang masih sambil nonton, masih ngerasa kecepatan dan lain-lain, nggak apa-apa ya. Nanti akan ada recordingnya kok di share sama Ria. Di share sama SGBVA habis ini. Wah gila keren loh, langsung keluar tipsnya. Luar biasa ya. Ini asal lagi ya. Ya. Karena kan temanya magic right ya bahasnya ya. Jadi guys bedanya kalau tadi aku sempat lihat ada yang bilang berarti pro sama premium sebenarnya sama aja ya. Kurang lebih iya, cuman kalau kayak tadi yang Ria tulis suruh bikin tips, bikin apa prom-prom yang kita create sendiri itu nggak bisa kalau di yang biasa. Jadi harus pakai yang premium.
Betul. Untuk fitur-fiturnya otomatis akan lebih lengkap kalau kita pakai yang Pro sih. Gitu. Apalagi untuk yang AI ya. Kalau yang AI emang kebanyakan kita harus pakai yang Pro. Oke. Ri, intipin dong, intipin dulu teman-teman. Ini habis ini kita sesi pertama bakalan udahan dulu. Jadi kita bakalan kasih Ria untuk istirahat sebentar sambil aku bakalan spend mungkin sekitar 20 menitan untuk cerita tentang SGBVA. Tapi sharing dulu ya, sorry. Setelah ini kita bakalan ada live demo lagi. Jadi Ria bakalan kasih lihat beberapa hal. Ri, boleh nggak diintipin dulu? Jadi nggak apa-apa share screen. Oh gitu, oke. Kasih lihat dulu sebenarnya ada apa aja sih kalau yang di Canva AI itu bisa ngapain aja sebenarnya. Jadi yang setahu aku kan ada yang di Magic ini tuh yang ada Magic Grab, ada Magic apa yang buat image editing tuh. Ada apa aja sih sebetulnya. Jadi kelihatan nih habis ini kita bakalan bisa ngapain aja. Oke. Sebenarnya kalau ini masih pakai yang Pro. Ya, itu banyak banget sih. Ini banyak banget fitur-fitur AI-nya tuh banyak banget. Kalau yang untuk edit tuh, ini kan gambar ya formatnya. Kita tinggal klik di gambarnya. Di sini tuh, nah ini ada Magic Studio-nya Canva nih. Gitu. Kalau misalkan kita mau ada background remover atau apa nih banyak di sini pilihannya. Cuma mungkin malam ini, Catherine kita nggak akan ngebahas ini. Biar datang teman-teman 2 hari benerin pembahasannya nanti yang lebih lengkapnya sih ada lagi gitu. Apalagi kalau biasanya kalau di alumni webinar itu yang akan lebih detail sih Catherine. Jadi alumni dulu. Gitu, betul. Selain yang itu juga ada juga fitur-fitur Canva yang ada di AI ya, yang dia terintegrasi sama Canva. Nah ini banyak banget ada di apps. Gitu. Oke. Ini semuanya di Canva Pro ya. Dia ini semua di Canva Pro. Ini Pro ya. Coba sekarang kita coba lihat ya yang di free. Ri, aku mau nanya mumpung ingat tadi kelihatan. Kalau prompt yang misalnya pakai Pro, tapi promptnya pakai bahasa Indonesia tuh bisa nggak sih Canva? Bisa banget. Udah bisa guys. Untuk jadi yang Indonesia mau konten Indonesia juga bisa ya pakai bahasa Indonesia. Bisa. Nah ini pakai Canva free ya. Kita mau coba pakai fitur AI yang terintegrasi dengan Canva itu nggak bisa. Gitu sih. Untuk yang lain pun, misalnya seperti editing nih, mungkin bisa yang background remover juga kayaknya. Background remover juga nggak bisa. Nggak bisa ya. Yang namanya gratisan tuh memang limited ya. Terbatas betul. Pinter Canva ini, bikin kita pengen upgrade ke Canva Pro. Betul. Gitu. Tapi ya Canva itu nggak mahal sih sebenarnya buat subscribe-nya gitu loh Kak. Nggak mahal, terus berguna banget buat kita gitu. Dan sekarang juga klien juga nggak masalah kok kalau kita bikin desain pakai Canva. Iya. Jadi ya lah worth it sih menurut aku. Oke. Gitu. Oke, semoga cukup cukup clear ya teman-teman, dan sesi pertama ini cukup membuka cakrawala kita tentang potensi Canva itu sebenarnya gede banget. Jadi mungkin hari ini untuk yang udah pernah pakai Canva tapi biasanya cuman pakai yang template kayak aku, cuma pakai template, cuman pakai desain-desain doang, itu sebetulnya sangat banyak yang bisa kita lakukan dan coba dari Canva AI. Oke, Ria, thank you banget juga udah share sesi ini. Ini sebenarnya nanti masih ada lagi ya guys ya di sesi yang kedua. Jadi pastiin teman-teman stay tune. Sekarang aku pengen ngasih Ria kesempatan untuk istirahat dulu sebentar. Tapi Ria tetap ada dan tetap ngebacain chat-chatnya teman-teman sambil coba reply juga. Jadi jangan kemana-mana. Oke? Ya, tunggu sebentar ya. Boleh turun dulu sambil aku lanjut ngobrol-ngobrol sebentar tentang SGBVA. Oke. Ya, nanti aku panggil lagi. Oke, nah itu tadi semoga membantu ya teman-teman, udah ada gambaran sedikit. Dan aku mau ngetes nih apakah tadi teman-teman udah memperhatikan
sharing dari Ria atau belum. Aku akan ada sedikit quiz. Kita coba jawab ya. Oke, ingat nggak? Ini aku akan kasih waktu 1 menit untuk jawab. Apakah nama fitur Canva AI buat generate text secara otomatis? Oke, coba tolong dijawab dulu teman-teman. Pada merhatiin nggak nih dari tadi Ria cerita? Ayo, ini sudah ada 30 orang menjawab benar. 155 orang, wah ini berarti teman-teman mayoritas semuanya memperhatikan dengan baik. Masih ada 30 detik, aku pengen tes teman. Ayo coba dijawab. Apakah Magic Design, Magic Write, atau Magic Animate yang bisa generate text secara otomatis? 15 detik lagi. Oke, untuk teman-teman kalau yang masih bingung-bingung boleh chat-chat ya. Boleh chat, boleh oh ya aku buka juga aku buka kolom Q&A juga. Jadi kalau mau bertanya ke Ria atau tentang SGBVA juga boleh ditulis di kolom Q&A ya supaya nggak ketumpuk sama chat-chat yang lain nanti kalau ada di kolom chat. Oke, waktunya udah habis. Siapa aja yang jawab dengan benar? Aku kasih lihat. Wah, ternyata lumayan nih. Ada lumayan banyak yang jawabannya salah. Ya, jadi ada 1.200 lebih orang yang menjawab Magic Write, which is the correct answer. Tapi ada juga yang jawab Magic Design. Kalau Magic Design itu untuk create design, teman-teman ya, untuk bikin visualnya. Sedangkan kalau untuk tulisan, generate text secara otomatis itu kita pakai Magic Write. Oke, nggak apa-apa. Kita move on. Nah, habis ini setelah sesi yang aku bakal cerita sedikit tentang SGBVA, Ria bakalan balik lagi untuk live demo tentang brand kit dan image editing. Tadi kita udah sempat ya Magic Write. Kalau teman-teman yang kelewatan, mungkin kita bisa ulang lagi sedikit juga. Ya, jadi stay tune ya teman-teman. Oke, Ria, apakah udah di sini? Aku lihat kamu udah naik, tapi mungkin connect. Nah, itu dia. Halo, sorry agak-agak ini di Halo, nggak apa-apa. Namanya juga teknologi ya kan, kita beradaptasi ya. Kadang-kadang masih error-error yang penting bisa. Tergantung kondisi internet ya. Iya. Oke, Ria, jadi aku tadi udah sempat sharing-sharing sama teman-teman tentang SGBVA course. Ini ada banyak yang juga udah join. Wow, congrats. Congrats banget nih, ada udah. Ini keren banget loh, ada mini course segala. Kita zaman dulu kamu nggak ada kan pasti? Nggak ada, makanya kok banyak banget sekarang bonusnya. Ya makanya, mau ikut lagi apa? Ada mini course, ada program CDT gitu kan, zaman kita kayaknya nggak ada kayak gitu-gitu. Dulu tempat ada, makanya aku bilang ini teman-teman beruntung banget karena ketemu SGBVA course pas. Kita boleh ikut gak sih? Boleh. Mini course ada special prize untuk alumni untuk join lagi. Oke, Ri, sambil nunggu nih teman-teman ada yang masih pada chatting-chatting ya, dan ada yang lagi ngobrol-ngobrol sama moderator juga. Mungkin boleh nih kita sambil lanjut-lanjut, kamu jelasin dong live demo dikit tentang brand kit dan image editing. Nah, ini menarik nih. Oke, aku tadi juga sambil bacain Q&A, banyak banget ternyata ya. Aku mohon maaf kayaknya nggak bisa balesin semua nih satu-satu. Banyak banget ya, nanti mungkin bisa DM langsung ke Ria abis ini biar bisa ngobrol. Ya tadi ada yang nanya juga tuh, boleh DM nggak? Boleh silakan DM aja ke. Boleh, silakan DM. Oke. Lanjut nih, kita lanjut ya. Oke. Seperti yang tadi aku bilang, masing-masing klien itu tuh pasti akan punya brand kitnya masing-masing, seperti pemilihan warna dan segala macam, biar kita nggak repot-repot rubah terus desain yang kita bikin dan menyesuaikan warnanya. Itu kita bisa pakai brand kit. Brand kit itu ada di sebelah kiri sini, tapi sayangnya untuk yang free itu dia terbatas sekali gitu. Jadi kalau yang free itu kita cuma bisa masukin color paletnya aja nih, warna-warnanya aja gitu. Warnanya pun terbatas, cuma ada 3 yang bisa kita masukin. Kalau kita mau nambah lagi itu harus pakai yang pro gitu. Ini coba Ri, tadi kliknya yang mana? Kalau dari home tuh yang itu ya, yang kiri ya teman-teman, lihat ya, di kiri ini template. Di sebelah kiri ini ada. Nah, ini ada, kita klik.
Nah ini ada brand kit. Nah ini cuma kalau yang pakai yang free kita nggak bisa otak-atik karena harus yang pro, kecuali warna. Kalau kita mau masukin warna itu bisa gitu, tapi terbatas cuma 3 warna gitu. Sekarang kalau kita mau coba pakai yang Pro. nah seperti yang tadi udah kita bikin nih, kita misalnya lagi pegang klien dia produknya jus ya. Kita mau bikin seperti tadi postingan untuk diskon. Banget. Oke, Canva template. Nah ini medianya kita masukin. Di sini udah ada color palette yang aku bikin untuk masing-masing klien. Nah si jus ini aku pakai yang warnanya ini gitu. Halo? Iya, kedengeran kok. Mana ya? Aku lagi nonton dengan kagum. Takut keluar lagi. Apa-apa. Oke, jadi misalnya kliennya aku pilih color palette ini, tinggal kita klik si result. Sorry. Nah ini soalnya tadi udah ada sih. Nah ini dia akan muncul. Oh ini untuk bikin template-nya ya, jadi pakai. Ini apa namanya template sesuai dengan warna dari brand kit itu sih tadi. Gitu. Ini kan warnanya sesuai sama brand kita pilih ini. Iya. Terus sama fontnya juga gitu. Jadi dia mengenerate sesuai dengan warna dan font yang udah kita tentuin. Gitu. Kalau bikin brand kitnya dari awal gimana tuh, Ri? Brand kitnya dari awal. Oke. Iya. Di sini dari brand kita klik yang brand kit. Nah misalnya kalau kita punya logo, kita add aja logonya si klien, upload. Sorry ya, aku udah nggak share yang ini ya. Intinya gitu. Kita tadi itu logonya udah ke-upload ya, yang juicy ya, logo. misalnya kita upload, terus kita pilih nih misalnya ini logonya ini udah ada. Jadi nanti kalau kita mau masukin logonya, kita tinggal klik aja tuh, nggak perlu repot nyari lagi gitu sih. Terus untuk pilihan warna, kan biasanya tiap brand itu dia punya warnanya tersendiri ya, kayak misalnya McD kan dia terkenalnya dengan warna merah sama kuning kayak gitu kan, KFC merah khusus gitu ya. Nah Canva juga kan punya masing-masing. Nah pasti setiap brand itu dia akan punya color palette-nya sendiri gitu. Nah ini kita bisa tentuin kalau kita mau bikin desain, pasti kita akan bikin warnanya itu sesuai dengan warnanya si brand itu gitu kan. Nah caranya adalah kita bisa add new. Nih, add palette ya. Ini bisa di sini aja sih warnanya. Kalau misalnya coba ya, ini aku remove dulu. Nah, misalkan kayak gini nggak ada, ya udah kita tinggal add aja sih. Gitu warnanya. Pilih dari sesuai warna si klien. Ini bisa dari kode atau misalnya kita mau bikin sendiri gitu, cari sendiri warnanya bisa. Gitu. Lebih enak sih pasti kalau setiap brand itu dia udah punya kodenya sendiri-sendiri nih. Jadi tinggal kita copy paste gitu ya. Jadi tinggal kita kopas. Gitu. Terus misalnya ada berapa warna. Tinggal add aja sih untuk yang warna. Gitu. Terus untuk selain warna, nah ini ada yang color. Sih nggak bisa. Selain warna kita juga bisa masukin font. Jadi untuk tulisan teksnya itu fontnya apa bisa di sini. Ini di sini biasanya sih ada title. Kita klik aja terus kita cari fontnya. Biasanya kita mau pakai yang mana gitu. Sesuai dengan
kita sendiri maunya apa, atau brandnya udah punya standar fontnya apa, itu bisa tinggal dipilih. Biasanya sih kalau brand atau bisnis yang udah established tuh dia kayak punya brand Iya. kitnya sendiri ya. Jadi kita Ya, dia pasti udah punya standarnya sendiri sih. ya, Untuk judul pakainya apa, untuk body ini pakainya apa, jadi tinggal diganti aja di sini. Oke, nah sudah terlihat. Kan? Iya. Nah, ya ini untuk yang brand kit, jadi ya harus pakai yang pro ya. Kalau pakai yang free ya itu cuma terbatas ke warna aja gitu. Tapi kalau misalnya menurut teman-teman udah cukup sih ya nggak masalah sih. Iya. Ri, mau tanya dong sebelum kita move on, brand voice itu apa sih? Ada yang tanya tadi kan pas kamu di brand kit tuh ada tulisan brand voice. Brand voice. Oke, brand voice itu sebenarnya kayak gaya bahasa, gaya komunikasi suatu brand itu ke audiensnya sih, gitu. Misalnya kayak misalnya nih ya, aku pakai yang brand juice tadi deh gitu. Brand juice itu audiensnya kan misalnya buat anak-anak muda gitu, jadi otomatis gaya bahasanya itu pasti kita pakai yang ceria gitu kan, terus yang kekinian lah mungkin gitu, yang semi formal, yang santai gitu sih mungkin. Tapi kalau misalkan emang brand kita itu brand untuk yang agak-agak serius, audiensnya mungkin dari kalangan atas atau orang tua, kan biasanya kita pakai gaya bahasanya itu yang formal kayak gitu. Itu sih brand voice itu seperti itu. Harus dicoba-coba sendiri sih teman-teman. Jadi kalau misalnya udah punya Canva Premiumnya, bisa sambil diklik-klik, dicoba-coba sendiri. Nanti pasti kita udah inspired nih dari cara-caranya Ria pakai AI. Iya, seperti yang itu tadi deh, kayak kalau kita mau kasih contoh yang Magic Write ya. Magic Write itu nih kita bisa nih pilih gayanya nih, yang mau fun misalnya. Ya. Kita masuk bisa masuk ke brand voice tadi. Kayak gini, atau kita mau yang more formal, lebih formal. Gitu. Kayak gitu sih. Di sini juga bisa di Magic Write. Gitu, Catherine. Oke. Semoga menjawab ya Kak Weni Vandrasari tadi yang nanya brand voice. Sama tadi aku ada ngeliat sih beberapa, emang ada juga yang nanya tentang brand voice. Oke, yuk boleh move on. Kita ini ya, image editing ya. Oh, sekarang kita mau image editing ya. Oke. Sekarang untuk yang image untuk yang image editing itu otomatis kita harus pakai yang pro sih, karena kalau untuk yang free itu nggak bisa kayak yang Magic Studio ini gitu. Nah mungkin kalau yang sekarang kita belajar ini aja ya, nggak banyak, karena biasanya kalau yang lebih lengkap yang ini biasanya itu udah sempat dibahas di alumni webinar waktu itu. Gitu. Jadi karena itu akan lebih lama dan lebih detail gitu. Kalau di sini bisa sampai pagi lagi nanti mungkin kan. Nginep nih jadi tiap hari ini. Jadi ada gambaran Ri setiap fitur itu. Fungsinya apa? Fungsinya apa? Misalnya nih kan kita mau pakai gambar ini nih, tapi kita cuma butuh si gelas jus dan si buah-buahnya aja nih, karena kita mau taruh si jus dan buah ini dengan background yang lain, nggak mau pakai background yang seperti ini gitu. Jadi gimana caranya? Bisa kita klik gambarnya ini, kita tinggal background remover aja, hilang deh. Oh, jadi backgroundnya kita bisa backgroundnya bisa kita ganti-ganti warna gitu ya. Betul, mau bisa pakai warna atau kita mau kasih meja terus kita taruh di atas meja atau apapun lah itu gitu, kreasiin teman-teman sendiri gitu, itu bisa gitu. Itu untuk yang background remover. Nah kalau misalnya tadi juga ada yang tanya tuh, kalau kita mau edit foto bisa gak? Ya, bisa banget. Gimana caranya? Misalnya kita mau upload foto,
Oke. Nah, misalnya nih kita mau bikin yang cuma si jus dan si buah-buahnya ini lebih lebih mencolok dibandingin si backgroundnya tuh bisa di sini aja di adjust seperti juga kayak kita mau edit foto itu bisa kita atur di sini entah temperaturnya, tintnya. Ini dioprek-oprek aja sampai cocok. Ya. Biasanya kan teman-teman pasti pada suka dong edit-edit foto. Nah ini tinggal di otak-atik aja nih di sini nih. Gitu. Atau seperti yang tadi aku bilang, aku cuma mau edit si gambarnya ini Kak gitu. Si backgroundnya udah biarin aja. Bisa kita klik nih, pilih di sini areanya, kita klik. Kita mau edit area tertentu aja misalnya. Bisa, ini tinggal diklik-klik aja. Oh, oke. Jadi kita tetap pakai bisa ngatur, bisa adjust tapi yang affected cuman yang bagian yang kita klik aja ya. Iya, yang kita klik aja. Misalnya yang ini kan udah kita klik nih, ini kita bisa atur seperti apa, warnanya mau digelapi, diterangin, pokoknya diatur sendiri. Tinggal sesuaikan aja untuk adjustment warnanya, mau warnanya seperti apa gitu. Jadi kita tinggal pakai fitur yang klik ini, nggak perlu ngebras satu-satu gitu sih. Iya. Kalau pakai Photoshop ini ya PR-nya harus seleksi. Nah, harus dibras dan harus detail kan. Kalau Canva tinggal klik-klik aja. Gitu. Mungkin untuk yang sebenarnya banyak. Cuma mungkin untuk yang image editing ini sih untuk kali ini kayaknya gitu aja sih Kat. Oke. Kalau mau lebih yang banyak tentang Magic Studio dan lain-lain, mungkin bisa ikut kelasnya biar nanti di alumni webinar Canva series itu bisa diajarin. Oke, siap. Baiklah kalau begitu. Lagian besok juga kita bakalan masih banyak. Iya, besok juga masih ada kan gitu untuk fitur AI yang lebih advance ya daripada yang udah kita pelajarin tadi sih. Oke. Kita kalau gitu kita sekarang masuk ke Q&A session aja ya. Kita singkat aja karena udah malam juga loh, ternyata nggak kerasa ya. Udah hampir 9:30. Iya, makanya nih kita Q&A dulu. Mungkin pilih 3 pertanyaan aja untuk malam ini, Ri. Karena besok kita masih ada lagi ya teman-teman. Jadi kalau yang belum kejawab hari ini bisa coba DM ke Ria juga, atau nanti bisa dibantu sama moderator juga. Tapi sementara kita apa nih Ri yang bisa kamu? Apa ya, boleh. Ada pertanyaan yang menarik ya, teman-teman moderator juga kalau misalnya ada pertanyaan. Iya, boleh di-share. Boleh di-share ya. Aku tadi sempat selepas kamu kelempar, aku juga coba jawab. Iya, boleh. Color palette itu bisa generate otomatis dari logo ya? Bisa. Jadi kelihatan kan warna-warnanya gitu kan ya? Iya, tadi yang brand juice itu juga aku dari ini kok, dari si logonya itu. Gitu. Atau kalau kita emang mau punya warna yang beda ya bisa, tadi tinggal kita add aja. Oke. Nah, untuk gambar yang akan dimasukkan dalam Magic Design, apakah dari klien atau kita sendiri yang siapkan? Jika ambil dari website, bagaimana dengan hak ciptanya? Apa boleh kita pakai saja secara gratis? Nah, menarik nih. Oke, kalau gambar sih pasti kalau klien itu dia pasti punya gambar sendiri ya, karena kan mereka kan udah siap nih fotonya, tolong dong bikin ini di post jadi apa gitu kan, itu bisa. Tapi kalau untuk kita ambil dari website terus kita pakai apalagi untuk kebutuhan penjualan gitu, hati-hati sih Kak gitu, lebih baik jangan, kecuali kalau yang berbayar ya.
Kalau kita beli kayak dari Kalau kita beli ya atau itu gitu nggak ya. apa banget gitu karena kan kita udah kita beli gitu. Tapi kalau yang free aku saranin sih enggak sih, jangan gitu. Ya. Mending pakai foto yang kita punya sendiri atau klien punya sendiri gitu. Sip. Oke. Oh, tadi juga ada yang tanya tuh, kalau misalnya kita pakai Canva untuk kebutuhan komersial, misalnya di sana itu boleh apa enggak gitu. Setahu aku ya, kalau misalnya Canva free itu otomatis kita nggak boleh pakai untuk komersial gitu. Tapi kalau untuk yang pro itu boleh, tapi harus dengan modifikasi gitu. Harus banyak modifikasi, jadi nggak plek-plekan kita pakai yang itu sih. Oke, cukup clear. Semoga cukup membantu ya, masih menjawab ya. Oke, boleh nih satu lagi deh pertanyaannya. Boleh. Satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Oke, ada lagi kah teman-teman yang pertanyaan? Aku coba sambil buka ya. Nah, tuh. Apakah dari Leni, apakah hanya bisa menggunakan satu media untuk magic design? Bagaimana kalau kita butuh template yang incorporate more than one media? Bisa nggak sih kalau di-uploadnya beberapa foto sekaligus? Beberapa foto bisa. Oh bisa. Bisa. Ataupun kalau misalkan misalnya nggak ini pun bisa juga kita upload satu terus kita tambahan gitu kan ini ya desainnya jadi kita sesuaikan. Gitu bisa menyusul juga tapi bisa kok. Bisa. Jadi pas tadi mau upload pas kamu upload yang satu jus itu sebenarnya bisa beberapa ya. Oke, karena cepat boleh satu pertanyaan lagi. Ada lagi nggak nih? Ada gak kendala komplain dari kliennya ketika kasih desain kakak? Karena kan pakai AI ya. Oke. Disclaimer juga gitu. Aku biasanya kalau untuk yang AI itu nggak aku plek-plekan, aku generate terus aku kasih ke klien sih. Jadi ada diedit dulu ya? Ya pasti udah diedit atau lebih seringnya sih aku pakai generate AI itu untuk inspirasi. Aku tetap desainnya tetap desain sendiri gitu. Karena itu untuk klien dan kalau kita ya aku pribadi ya, maksudnya kita udah kasih harga tinggi masa iya sih kita tinggalin ini doang gitu kan. Kalau awal-awal bisa jadi kayak gitu. Ya. Tapi akan lebih baik sih ya itu nggak plek-plekan kita kasih sih. Paling nggak kita modif. Oke, semoga cukup membantu ya. Jadi memang gimana pun juga AI itu kan sifatnya membantu mempermudah pekerjaan kita, bukan 100% ngerjain kerjaannya kita ya guys. Kalau misalnya AI ini bisa 100% ngerjain kerjaannya kita ya ujung-ujungnya buat apa klien juga nge-hire kita gitu. Jadi tujuannya kan tetap untuk memaksimalkan kerja kita, tapi juga pastinya akan dibutuhkan original touch juga dari kita sebagai kalau teman-teman desainer ya. Pasti kita juga sebagai desainer itu nggak akan mau ngumpulin konten yang 100% dibikin sama AI. Pasti kita juga pengen contribute dan pengen nunjukin ke originalitasan desain kita di konten tersebut. Oke. Nah semoga cukup membantu ya teman-teman. Kalau yang pertanyaannya belum kejawab, boleh sambil chat Ria juga sambil sekarang tuh Instagramnya @assistby_Ria, boleh follow untuk aku pengen kasih beberapa informasi lagi dulu nih sebelum kita tutup. Kita untuk teman-teman tadi udah nanya yang tentang assignment, nanti teman-teman akan bisa dapat certificate of attendance kalau ngerjain assignmentnya. Aku akan tunjukin lagi assignmentnya habis ini. Dan harus attend 2 hari masterclass ini secara penuh, oke? Jadi pastiin yang hari ini udah hadir, besok datang lagi dan kerjakan assignmentnya. Nah untuk hari ini assignmentnya itu adalah yang pertama share di IG story-nya teman-teman apa sih yang dipelajari selama 2 hari ini
ya, tag @sgb_va dan @tanyagromenko. Kalau mau boleh juga tag @assistby_ria dan @catherineviria supaya kita juga bisa lihat, ya. Dan tag selama 2 hari, oke? Nah, habis itu tugas yang kedua, besok itu kita akan share link di mana teman-teman bisa ngisi tes. Jadi hari ini nggak perlu ngapa-ngapain, hari ini tugasnya cuma belajar aja, tapi besok kita akan share link di mana teman-teman bisa isi tesnya, ikutin tesnya, dan kalau skornya minimal 70 itu teman-teman lolos dan akan dapat sertifikat, ya. Kesempatan untuk ngambil tes ini cuma 1 kali, jadi pastiin ketika klik dan mulai tes itu teman-teman sudah nonton recordingnya ulang, misalnya kalau mau, atau kalau udah tahu ya fokus dan kerjakan dengan baik karena cuma 1 kali kesempatan aja, dan pastiin selesai ngerjain tesnya itu sebelum hari Senin 7 April 2025 jam 12 malam, ya. Jadi masih ada kesempatan hari Minggu dan jadi besok kan Sabtu malam kita ada hari kedua, masih ada kesempatan nonton di hari Minggu dan hari Senin. Jadi sebelum jam 12 malam isi tesnya. Oke? Nah, besok yang akan kita pelajari itu adalah Advanced AI Tools for VAs. Jadi nanti Ria bakalan jelasin lagi, kalau tadi kita lebih basic, besok kita akan bahas yang lebih advance. Habis itu akan bahas real life use of Canva AI as a VA. Jadi tadi mungkin banyak ya yang minta coba dong ini, coba dong itu gitu. Besok nanti akan dikasih tunjuk langsung sama Ria gimana caranya di kehidupan nyata itu memakai Canva AI. Ya. Habis itu di live demonya akan ada 2 kali live demo juga sama kayak hari ini. Ya, yang pertama itu Ria akan jelasin cara membuat presentasi dengan Canva AI. Dan yang kedua adalah cara membuat animated video dengan Magic Animate. Ini juga menarik banget ya. Dan tetap seperti hari ini juga akan ada Q&A juga sama Ria. Oke, Ria, aku mau ngucapin terima kasih banget buat kamu yang udah ngasih sesi malam hari ini dengan sangat komprehensif. Aku yakin besok akan lebih wow lagi ya. Teman-teman follow SGB VA Course, besok pastiin datang lagi. Oke, terima kasih banyak juga Catherine dan teman-teman yang udah hadir pada webinar malam ini. Semoga bermanfaat ya malam ini. Sampai ketemu besok. Siap, thank you teman-teman semuanya. Jangan lupa klik join now button buat yang belum. Semoga kita bisa ketemu, besok pasti ketemu, dan aku harap kita bisa ketemu di Alumni Hub juga. Ya. Oke, Thank you Ria, thank you teman-teman semuanya. Selamat malam. Selamat malam.